Salam damai sukacita di tahun 2021 bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Hari Raya Maria Bunda Allah adalah pengingat bahwa kelahiran Kristus hanyalah permulaan dari kisah besar Natal. Kisah yang penuh dengan misteri yang memanggil umat Allah untuk percaya sehingga mereka dapat mengerti. Konsili Efesus yang diadakan pada tahun 431 Masehi menegaskan dogma tentang Bunda Allah yang menyatakan pribadi yang dikandung Maria sebagai manusia oleh Roh Kudus yang benar-benar menjadi putranya menurut daging tidak lain adalah putra Bapa yang kekal, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu gereja mengaku bahwa Maria adalah benar-benar Bunda Allah. Bait kedua dari doa Salam Maria dimulai dengan kata-kata Santa Maria Bunda Allah, dapat menelusuri akarnya kembali ke konsili ini. Tetapi dogma itu berakar pada kitab suci. Itu didirikan di atas persatuan mistik antara Kristus dan gerejanya dan Maria, ibu gereja. Ketika malaikat Gabriel menyapa Maria, dia merenungkan jenis ucapan salam penuh rahmat itu. Dan nyatanya para santo agung dan bapak gereja telah merenungkan misteri inkarnasi sejak saat itu. Saya ingin meninjau kembali bagian dari pengakuan iman Nicea yang menjelaskan tentang Yesus untuk menonjolkan sifat ilahinya. Akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari telah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Teologi ini datang langsung dari awal Injil Yohanes. Ketika murid yang terkasih menulis, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman yang menjadi daging ini adalah mujizat yang cukup besar untuk membuat kagum bahkan malaikat Gabriel. Dalam studi Maria Perjalanan Alkitab dengan Bunda yang terberkati, Dr. Edward Sri merefleksikan bahwa malaikat Gabriel telah mencintai dan memuji Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Kuasa yang tak terbatas sejak permulaan zaman. Tetapi kemudian suatu hari Tuhan memanggil malaikat Gabriel untuk pergi ke desa kecil Nazaret yang tidak dikenal ini kepada seorang wanita kecil, makhluk bernama Maria, dan mengumumkan kepadanya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang dia sembah dan puji akan menjadi bayi di dalam rahimnya. Merefleksikan peran Maria dalam keselamatan, Sri juga menelusuri paralel antara Yohanes 19 dan Wahyu 12. Dalam Wahyu 12, Rasul Yohanes mengacu pada seorang wanita yang adalah ibu dari Mesias dan orang Kristen. Dalam Wahyu 12 ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian dalam Wahyu 12:17, naga yang dikenal sebagai setan berusaha untuk berperang melawan keturunannya yang lain, mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Banyak teolog menyebut
para saksi ini sebagai tubuh mistik Kristus. Jika dilihat dalam terang itu, kata-kata terakhir Kristus kepada Maria dan Yohanes sangat masuk akal. Dalam Yohanes 19 ayat 26-27 dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ia berkata kepada ibunya, "Wanita, lihatlah putramu." Kemudian dia berkata kepada muridnya, "Lihatlah ibumu." Yohanes adalah satu-satunya rasul yang tinggal di kayu salib, sehingga sisanya yang telah meninggalkan Yesus. Jadi Yesus dengan cara yang sangat nyata menyebut ibunya sebagai ibu gereja pada saat itu. Dengan semua perikop kitab suci ini menjelaskan peran besar Maria dalam kisah keselamatan. Jika kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka tepat untuk mengatakan Maria adalah Bunda Allah. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.